Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel file terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue udah sama Albert dari Asuka. Apa kabar? Halo Di. Gimana? Baik, sehat. Oke, nah jadi singkat cerita gini. Kemarin itu banyak banget yang DM ke gua, ke Instagram gua ataupun ke Instagram HSR itu kayak, "Bang, head unit Asuka tuh gimana? Bagus apa enggak? Head unit Mirai gimana? Bagus apa enggak?" Banyak banget yang kayak gitu. Banget. Banyak. Terus ada lagi yang nanya, "Bang, bedanya Asuka sama Mirai apa?" Nanyanya mau gua kan. Iya. Gua juga bingung. Ya kenapa nggak DM langsung ke gua ya? Mungkin karena Malu-malu kucing. malu-malu enggak, mungkin dia DM memang pengen ngobrol aja sama gua. Kenapa sih? Ya cari alasan. Pelit banget, enggak boleh orang DM gua. Maaf. Parah nih dia aja, nggak bercanda. Nah, jadi sekarang mumpung ada Albertnya, gue pengen langsung nanya-nanya aja. Jadi kalau misalnya kalian, kita balik lagi di notif, nongkrong otomotif. Jadi kira-kira apa sih tips and trick dan hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita tuh pengen ganti head unit pada kendaraan, Oke. gitu. Nah, gue udah langsung, Albert ini dia bisa dibilang pakar ya, Iya. pakar masalah. Akar masalah. Tukang cari masalah gua. Tukang cari masalah. Ya. Oke. Nah, jadi coba dong, boleh dong Bert, lo kasih berbagi tips dan Iya. trik atau apa sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya orang mau upgrade head unit gitu. Ya jadi sebenarnya nih ya, ini memang udah banyak banget yang DM kita juga ini. Jadi bukan hal baru yang tadi DM ke lu. Itu Oh. juga udah banyak yang DM ke gua. Oh, banyak ini Nanya, jadi banyak kan orang langsung nanya, "Bro, kalau misalnya untuk mobil ini head unitnya apa? Mobil itu head unitnya apa?" Tapi kan kita sebenarnya ya kalau lu pilih head unit, pasti kan kebutuhan orang beda-beda. Bener. Misalnya waktu di awal Aldi ganti head unit, kebutuhannya cuma buat lihat kamera mundur. Ini sebagai contoh. Iya, benar. Ya kan? Bener banget, Ada bener. orang yang pilih kamera, pilih kamera. Ada orang yang ganti head unit tapi pengennya itu bisa nonton Netflix. Nah, ada juga. Kayak gue sekarang. Nah, kayak dia juga. Ada juga yang orang ganti head unit memang pengen punya audio yang bagus. Jadi memang semua kebutuhan orang beda-beda. Karakternya orang-orang juga beda-beda. Dan ketersediaan head unit di market itu pun banyak, bervariatif. Itu. Jadi misalnya kayak untuk mobil satu tipe mobil tertentu, itu banyak banget pilihannya. Kayak misalnya untuk Brio ya, untuk Sobri. Sebenarnya pun ada macam-macam, ada yang pakai frame-nya Honda bisa, atau nggak pakai frame bisa, masih pakai DVD ada, nggak pakai DVD ada yang nggak pakai Bluetooth juga masih ada. Nggak pakai Bluetooth. Iya, Ngapain diganti kan bawaannya udah ini kalau nggak pakai Bluetooth. Nah makanya, sekarang kita harus biasanya nih ya, kalau orang DM gue akan ngomong apa yang dibutuhkan. Kita cari tahu dulu. Oke, misalnya saya punya istri, punya anak-anaknya hobinya nonton YouTube Kids. Ya gitu. YouTube Kids misalnya, ya itu kan artinya udah jelas. Berarti cariin aja yang Android, bisa akses internet atau at least bisa mirroring. Minimal bisa mirroring. Jadi nontonnya dari handphone, tapi di play-nya itu kan bisa di layar yang lebih gede. Di head unit ya. Di head unit nontonnya, walaupun play-nya dari handphone gitu kan. Nah itu. Atau misalnya enggak, gue cuma buat ngegebet, bawa gebetan gue. Ngegebet? Iya. Gimana tuh? Ya intinya dia ganti head unit cuma buat impress si gebetannya dia nih. Ada yang kayak gitu alasannya? Iya, bisa jadi. Ada, masih galau nih. Ada nggak yang kayak gitu? Coba lu komentar di bawah. Penasaran gue juga. Terus apa lagi? Iya, dia bilang, "Oke, gue karena hobi denger musik dan gue pengen denger musik bareng cewek gue atau laki gue." Nah, dia mau audionya pokoknya yang oke, yang bagus, yang high res ceritanya. Nah, itu pun kita juga punya. Dan di aftermarket, di market ya, itu juga ada head unit yang menyediakan fitur-fitur atau yang memang kekuatannya di sana gitu. Ini maksudnya memang khusus untuk lakukan SQ, kita sebutannya SQ ya, sound quality. Jadi Kalau SQL apa? SQL itu adalah sound quality laut. Artinya memang di di laut. Iya, Pinter gua. Mobilnya dibawa ke laut. Itu mobil apa mantan? Kan mantan ke laut aja. Mantan terindah. Iya. Udah. Jangan sedih. Oke, berarti kalau dari cerita yang lo sampaikan tadi, gua nangkep nih. Berarti kalau untuk pertama kali lo mau ganti head unit pada mobil lo harus tahu dulu dah. Iya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Entertainment kah? Atau Yes. cuman pengen, siapa tahu ada nggak sih head unit yang lebarnya 32 inch gitu? Bisa diakalin. Maksudnya gitu kan? Iya. Dia, wah iya Dasar nih, itu. gue pengen ganti head unit karena basicnya dari standar mobil nggak ada yang buat nonton, gitu. Karena kan sekarang apalagi kayak zaman orang tuh udah
kemana-mana semua pakai mobil kan. Betul. Jadi butuh hiburan di dalam mobil kayak gitu. Contohnya kayak gue deh, gue kan dulu awalnya benar-benar cuman ya udah gue dengerin radio udah cukup, pakai bluetooth udah cukup. Gitu. Tapi ternyata setelah di upgrade dikasih dikasih yang Android gitu kan, terus gue nyobain ada Spotify, ada YouTube-nya juga, ada Netflix-nya juga gitu kan. Itu gue malah kayak wah, hidup gue jadi lebih mudah sih. Kayak gitu sih sebenarnya. Enak lah. Awalnya kan kita pikir waktu masih baru mau ganti internet, paling supaya bisa denger radio sama denger Apple Music lah. Yes, kan. bener banget. Tapi rupanya masih lebih banyak hal yang bisa disuguhkan dari satu head unit itu sendiri. Bahkan ya, tadi kan kita ngomongin dari kebutuhan. Oke. Ada juga orang yang bahkan kita tuh tanyain, Bapak sukanya itu ukuran berapa? Gitu. Oh, ukuran head unitnya. Ukuran head unit. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, sebenarnya tuh bisa konsulnya tuh kemana sih? Konsul pasti cari orang yang ngerti itu, misalnya tadi satu hal ya, kayak dia bilang misalnya pakar, atau misalnya ke toko-toko audio yang memang jadi langganan, kalau udah dipercaya boleh konsul ke mereka. Kalau misalnya nggak ada kenalan toko audio, mau ngobrol sama kita, sama Asuka Car TV juga boleh. DM kita, nanti gue yang balesin tuh satu-satu sampai malam biasa. Bener tuh. Bener. Soalnya kemarin yang DM gue katanya gue udah DM bang Asuka bang, tapi nggak dibales bang. Itu lagi nonton drakor. Ya, sorry. Drama Korea lagi aja. Sorry. Oke, jadi intinya memang kalau bisa dibilang tips and triknya berarti yang pertama lu harus tahu dulu nih kebutuhan lo apa. Oke, terus yang kedua apa lagi? Tadi kan biasa gue ngomongin ukuran layar. Itu sebenarnya minora karena memang awalnya gue nih ya waktu kita baru main-main head unit itu gue kira semuanya tuh suka yang besar. Rupanya nggak juga. Ada juga yang gue nggak mau gede-gede, maunya pokoknya yang bisa masuk 7 inch. 7 inch juga oke, nggak harus yang 12 inch misalnya. Yang ketiga, ini penting, budget penting. Jadi kalau gue mah duit mah nggak masalah. Ya? Waktu yang penting. Iya, duit mah nggak masalah, gue mah banyak duitnya mah. Kalau kasusnya kayak dia nih ya, baru gue buka harga, ini 10 juta. Aduh, bet gue nggak ada waktu masang, cabut ya. Gimana nggak ada waktu gue? Nggak ada waktu masang gitu loh. Iya. Oke, berarti yang pertama harus tahu dulu nih kebutuhan kalian apa. Terus yang kedua ukuran ya. Ukuran atau spesifikasi lah. Ukuran atau spesifikasi yang kalian mau tuh apa. Terus yang terakhir tadi budgetnya. Karena bagaimanapun juga harga pasti menentukan kualitas barang. Betul. Oke, kan banyak tuh yang kayak gue lihat ya kayak di Tokopedia, gue mau nyebut e-commerce gak apa-apa lah ya. Ya, mau kayak, hijau, oranye, merah gitu. Ya, pokoknya di Tokped lah, di Shopee, di mana itu kadang-kadang gue suka lihat gitu kan head unit Android untuk Brio. Harganya cuma 1.500.000 kayak gitu. Itu banyak, 2,5 juta, 3 juta, banyak. Ya enggak, maksudnya kalau 3 juta udah lumayan kan berarti lumayan mahal. Tapi kayak yang 1,5 juta dapat Android. Itu gimana sih? Masa kok bisa sih? Bisa. Jadi gini, ini mungkin ibaratnya ya, impor velg dari negeri lain, negeri seberang sana dengan harga nggak nyampe 1 juta. Sebenarnya logikanya gitu. Nah, yang pertama, mereknya jelas atau enggak, atau mungkin non brand. Yang kedua, ketika ada masalah, ada keluhan, after sales service-nya kemana? Tiba-tiba datang unit nggak mau nyala. Masa kita retur? Ya kalau kita tahu itu returnya kemana. Yang ketiga, belum ada biaya instalasi, biaya segala macam, biaya maksudnya warranty dan hal-hal lainnya lah. Nah, kadang gitu pun kita juga beli gambar ya kalau di online ya. Kalau misalnya ya kita ngomong yang non brand, beda cerita kalau udah pakai brandnya udah jelas dong. Udah jelas siapanya gitu kan. Pasti kan kalau di situ kan udah centang-centangnya kan kalau brand biasanya kan. Gitu. Asuka udah centang belum? Centang apa nih? Di Tokopedia gitu. Centang. Ya, Asuka kalau di yang hijau, biru, merah, oranye itu semua centang. Hijau Tokopedia, biru apa ya? Blibli. Merah Bukalapak, oranye Shopee. Oh, oke. Iya. Asuka tuh kayak CS banget sama Shopee ya. Iya, lumayan. Soalnya oranye sama-sama. Oke, terus aku mau nanya dong, lu lagi ada promo apa nih? Ini kan kayak akhir tahun gini kan biasanya kan banyak banget nih yang ngasih promo-promo dahsyat gitu ya. Promo dahsyat gitu. Ini ceritanya kita lagi ada promo. Wah, gila seru banget cerita lo. Kemarin ada promo tapi Aldi datangnya telat, jadi dia nggak dapat promonya. apa promonya? Oke, kita lagi promonya nih ya dia, buy one get one. Buy one get one. Oh, beli istri dapat anak. Bukan. Beli head unit dapat head unit. Bukan juga. Beli head unit dapat DSP. Beli head unit dapat head unit. Ayo. Udah tagih nih. Beli head unit. Jadi beli head unit 1. Oke, coba nih. Gratis. Ini yang mana? Nih. Gua beli head unit misalnya. Nih beli head unit ya. Nih beli head unit.
Nih kita unboxing nih. Nah, Set. Hah? Oh iya. Nih. ini ya. Nah, nih. Wih, cakep loh. Cakep. 9-in tuh. Bisa dipasang di Obri gak? Bisa dong. Nih. Misalnya beli head unit gratis buy one get one. Beli Iya. head unit gratisannya apa nih? Gratisnya ini adalah DSP buat audio prosesor di mobil. Oh, ini yang lagi rame itu ya? Tuh. Digital processor amplifier ya? Iya, digital signal processor sebenarnya istilah namanya. Tapi Oh. memang ada amplifier dalamnya. Jadi ceritanya Nah, soalnya kan gue baca di sini. hebat ya. Makanya gue pikir Aldi kok ngerti. Padahal kemarin bilangnya nggak ngerti audio. Nih, berarti kalau kalian beli head unit itu udah termasuk dapat gratis Ginian ya. digital DSP prosesor ya jatuhnya ya. Betul. Ini yang mau gue pasang juga kan? Ini yang mau nanti lo pasang. di mobil. Oke. Wih. Ini kalau gue boleh tahu harganya berapa nih? Kisarannya nih. Ini harganya kisarannya di 2.500.000. 2.500.000. Tuh, lumayan boy. Beli head unit bonusnya 2.500.000. Free-nya ini 2,5 juta nih. Ini udah sama pasang belum? Udah sama pasang. Nah, ini gunanya buat apa sih DSP ini? Jadi DSP ini sebenarnya nih ya, ini adalah satu alat yang dimana ini bisa ngebantu ngerapihin tatanan suara di dalam mobil lo. Even pakai speaker standar. Standar. Betul. Oke. Speaker standar. Misalnya kan kalau speaker standar yang baru keluar dari mobil ya suaranya ya kayak gitulah ala kadarnya kan. Tapi sebenarnya tuh dalam car audio itu tuh memang kita harus ngerapihin lagi suaranya, termasuk kiri kanannya harus kita rapihin, atas bawahnya, kedalamannya, dia ke depan, ke belakang itu mesti kita rapihin lagi. Oh, jadi bisa ibaratnya bisa disetting ulang pakai ini. Betul. Kita setting ulang Jadi pakai. sebenarnya standar pun masih bisa disetting ulang. Dengan speaker standar nanti kita rapihkan menggunakan DSP ini. Terus Disetting dong ya berarti. terus tentu tetap mesti ada yang setting, ada yang tuning. Tuningnya bisa melalui si Bluetooth pakai smartphone biasa atau pakai laptop. Nanti itu biasa installernya yang bisa settingin. Wih, gila. Iya, tapi dengan ini semuanya lebih mudah karena kalau zaman dulu lu mesti misalnya nih ya, kalau dulu kan lu mau ganti audionya Pakai mau power. power satu sendiri, nanti ada speakernya semua Amplifier. macam lu mesti ganti. Ampli Amplifier gitu ya. juga. Nah, itu paling nggak setengah bagasi lu kemakan. Ini digantiin sama alat kecil ini. Iya, satu doang. Wah, gue penasaran sih. Satu doang, kecil. Nanti kita akan coba ulas ya. Ini apa sih prosesor ini apa sih fungsinya? Oke. Nah, ini sampai kapan nih promonya? Ini sudah dari tanggal 11 November dan akan terus berlaku sampai akhir bulan November. Dan ini mungkin ya promonya ini tidak akan datang lagi. Jadi sayang banget kalau sampai kelewatan sih teman-teman. Promonya nggak akan diulang lagi. Betul. Ya udah. Siap. Ambil. Apa? Ini bisa buat Obri? Bisa. Kan lu katanya ini waktunya nggak ada, duitnya banyak. Kalau duit mah banyak, gua nih duit mah banyak, waktu yang nggak ada. Ini berapa duit nih yang 9 inch? Ini 9 inch yang kita lagi pegang nih sebenarnya yang Aldi pegang ini adalah Asuka tipenya TR309. Enggak mahal kok, paling berapa ya? 8 jutaan. 8 juta. Mm-mm. Udah gratis ini. Yes, dapat ginian. Wih. Jadi ini semua berlaku di head unit Asuka yang seri PTA dan seri TR. Kalau Oh. teman-teman ada yang nggak tahu, intip aja ke Instagram dan Yang YouTube-nya Asuka. seri PTA dan TR. Betul. Ya udah, pokoknya untuk informasi lebih lanjut dengan promonya kalian langsung kepoin aja nih Instagramnya ada di bawah. Asuka Car TV. Dan Ada juga channel. YouTube-nya di bawah sini nih. Ya dilihat aja, dia ada bikin-bikin konten-konten tentang audio juga segala macam di sana banyak deh pokoknya. Yes. Oke lah kalau kayak gitu gua Beli, Mana? tanda tangan, kartu kredit, bukan cicil, apa? debit. Enggak, maksudnya kayak gue masih lebih suka pakai yang Mirai sih. Oh iya, nggak punya waktu soalnya. Banyak waktu gua. Iya, duit gua banyak, waktunya nggak ada gitu. Oke, ya thank you banget ya Albert ya. Thank you, Dik. Oke boy, kurang lebih segitu dulu kita obrolan tadi. Ya mudah-mudahan sih sedikit memberikan referensi ya. Jujur karena memang kalau untuk memilih modifikasi pada kendaraan itu nggak hanya bisa kayak sekejap gitu langsung wah kebayang nih modifikasinya mau kayak gimana. Enggak sih, kalian mesti benar-benar cari tahu dulu seperti apa dan lain-lainnya gitu kan. Kalian harus pelajarin dulu, oh kalau mau ganti head unit tuh begini, mau ganti knalpot tuh begini, mau ganti ini tuh kayak begini. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan yang pasti balik lagi, yang namanya modifikasi itu tergantung selera
dan kebutuhan dari owner mobilnya tersebut. Iya. Oke? Budget Gua juga. Budget. tergantung selera. Tergantung itu, Bang. selera, oke. Selera ini mah. Ya ada selera, ada budget biasa. Yaudah, gitu dulu. Thank you Siap. banget Albert dan Asuka. Gua Aldi Rais undur diri. Albert juga nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.